Budaya Melayu Riau kelas 4, kata dasar dan kata imbuhan. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar budaya Melayu Riau, di mana dengan materi menulis kata dasar dan kata berimbuhan. Tujuan pembelajarannya, setelah diberikan kata yang mengandung kata dasar dan kata imbuhan, siswa dapat membedakan kata dasar dan kata berimbuhan, serta menulis ke dalam tulisan Arab Melayu, di mana untuk saat ini kata imbuhan sendiri kita belajar dengan awalan ber dan ter. Nah, di sini dapat kita lihat kalau kata ini memiliki awalan ber, sehingga dibaca berumah, berjalan, berasa. Selanjutnya, kita dapat melihat kalau kata ini memiliki awalan ter. Nah, ini kita baca menjadi terawat, terasa, terangkai. Nah, cara menulis kata dengan awalan ber dan ter, kamu perlu ketahui bahwa apabila awalan ber dan ter dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi R di awal, maka bunyinya menjadi lebur. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa kata dasarnya adalah rupa. Nah, ini awalannya adalah huruf R. Nah, kalau katanya awalan huruf R, ketika dia sudah dilebur, R-nya menjadi hilang. Jadi, seperti ini. Nah, pertama, kita ada kata dasar rupa, kemudian ditambah awalan ber, sehingga sebelum dilebur maka dibaca menjadi berupa. Jika disatukan hasilnya menjadi berupa. Nah, dalam tulisan Arab Melayu sendiri, ini adalah huruf R. Kita tahu bahwa menulis Arab Melayu itu pertama dari sebelah kanan. Ini huruf U, ini P, ini A, sehingga dibaca menjadi rupa. Sehingga di sini untuk tambahan ber sendiri, ini huruf B, titik satu ini B, sehingga yang ini R. Untuk E-nya sendiri tidak dikasih tanda karena E-nya adalah E lemah, sehingga kita langsung saja membacakan kalau ini adalah bacanya ber. Nah, kita tambahkan kata dasarnya yaitu rupa. Dan di sini ketika sebelum dilebur kita membacanya menjadi berupa. Karena di sini ini huruf B, ini R, ini tadi udah ber ya. Kemudian di sini masih R, terus U, B, A. Sehingga kita baca masih berupa. Namun hasilnya sebenarnya adalah harusnya berupa. Ini ya yang benarnya. Kemudian untuk kata dengan awalan ter, bagaimana kalau kata dasarnya kita tambahkan ter. Jadi di sini kata dasarnya adalah rawat. Ini huruf R, ini A, ini huruf W, ini T. Oke ya. Jadi rawat. Jadi sini ditambahkan ter. Ini adalah ter. Tidak jauh berbeda dengan ber. E-nya juga tidak diberi tanda karena E-nya lemah. Jadi kalau titiknya dua di atas, kemudian kita tambahkan dengan kata dasar rawat. Jadi sebelum dilebur dibaca menjadi terawat. Kemudian setelah dilebur menjadi terawat. R-nya menjadi hilang. Nah, di sini ada contoh lagi di mana di sini ada kata dasar rasa. Nah, kata dasar rasa kemudian kita tambahkan dengan ber. Tadi penulisan ber seperti ini ya. Sudah kita tahu. Ini huruf R, ini A, ini S, dan A. Berasa. Oke. Di sini sebelum dilebur, ini R-nya masih 2. Berasa, kemudian setelah dilebur hasilnya menjadi
berasa. Dan di sini juga ada rumah, kemudian ini M ya, R, M, A, A. Ini huruf H-nya. Jadi kemudian di sini ditambahkan ber dan rumah. Ini tadi kan kata dasarnya rumah. Kemudian di sini jadi berumah. Dan di sini yang sebenarnya adalah harusnya ketika dilebur menjadi berumah. Nah, di sini ada menggunakan ter. Tadi ya tambahan ter. Nah, untuk tambahan ter tidak jauh berbeda dengan ber. Bedanya kalau B itu titiknya 1 di bawah. Sedangkan kalau T itu titiknya 2 di atas. Jadi ter. Ini R, A, ini huruf W, ini huruf T. Jadi huruf A-nya tidak dikasih tanda. Nah, di sini kita tambahkan dengan kata dasar yang tadi ya, rawat. Dan di sini ketika sebelum dilebur R-nya cuma 3. Ini dan jadinya hasilnya adalah terawat. Sama juga dengan rangkai menjadi terangkai, terangkai dan terangkai. R-nya menjadi 1, sedangkan di sini R-nya ada 2. Oke, sejauh ini paham ya? Oke, baiklah nak. Sekarang kita masuk ke aturan yang kedua, penulisan kata awalan, di mana apabila awalan ber dimasukkan ke dalam kata dasar yang berbunyi selain R. Nah, yang tadi berbunyi R, ini selain R. Jadi bebas ya, tapi selain R di awal, maka bunyinya tidak dilebur. Cara menulisnya adalah sebagai berikut. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada kata dasarnya itu tidak berbunyi R. Ini kan jadinya bunyinya selain R kan, ada G. Jadi di sini ada guna. Guna. Jadi ketika ditambahi ber, jadi dia langsung saja hasilnya itu jadi berguna. Ada R-nya 2 kalau dihilangkan. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah huruf G, ini U, ini N. Jadi kesimpulannya di sini A, Oke, guna. Dan di sini kita tambahi ber. Tadi udah kita tahu ini B, R. Kemudian kita tambahi kata dasarnya yaitu guna, dan di sini menjadi berguna. Dan untuk ter di sini ada bawah, ini hanya ditambahkan ter saja. Di sini masih salah ya. Ini seharusnya titiknya di atas. Huruf T. Oke. Terbawa. Terbawa. Di sini langsung terbawa. Oke, anak-anak. Nah, coba kita masuk ke contoh lain, yaitu main. Nah, ketika main digabungkan dengan ber, artinya bermain. Nah, ini adalah hamzah. Hamzah karena bertemu A dengan I, jadi harus dikasih tanda hamzah. Ini main, ini huruf M, ini A, I, N. Jadi main. Jadi di sini langsung bermain. Oke, di sini sama, ini huruf S, A, N, A, sama. Nah, ini ketika ditambahi ber, di sini menjadi bersama. Ditambahi ber. Oke, di sini hasilnya akan tetap yang perlu dihilangkan. Nah, sama juga seperti ini, ditambahi ter juga memiliki hasil yang sama. Sebenarnya kamu harus tahu tadi bunyi ter dengan ber itu berbeda. Ini adalah contoh kata tawa. Nah, kata dasarnya tawa, kita tahu bahwa ini awalannya T. Jadi jika dilebur ditambahin awalannya, maka menjadi tertawa.
di sini ketika dilebur hasilnya menjadi tertawa. Seperti itu. Nah, di sini ada tulis, kemudian menjadi tertulis. Ditambah tulis. Nah, dan hasilnya adalah tertulis. Anak-anak, ini dalam tulisannya ya, kita pakai lagi T itu titiknya dua di atas, N I S, tertulis. Nah, jadi kata imbuhan itu di awalan itu biasanya ada menggunakan kata dan, ber, di, ter, pen, per, se, kemudian dan ke. Jadi khusus waktu sekarang ini kita hanya menggunakan kata imbuhan dengan awalan ber dan ter. Sejauh ini paham ya anak-anak? Jadi, kata dasar adalah jenis kata yang berdiri sendiri dan memiliki makna. Sedangkan kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah diberi imbuhan, baik di awal, di akhir, atau bagian awal dan akhir, sehingga maknanya akan berbeda dengan kata dasarnya. Nah, untuk tugas kamu sendiri, kamu harus mencari kata dasar awalan R. Nah, selain contoh-contoh yang sudah diberikan tadi, kamu cari lagi kata yang awalannya R. Kemudian digabungkan dengan kata imbuhan ber dan ter dan tuliskan ke dalam tulisan Arab Melayunya. Nah, kamu hanya satu-satu aja. Untuk yang ber, satu contoh, untuk yang ter, satu contoh. Dan hanya menuliskan tulisan Arab Melayunya. Nah, di sini kemudian carilah kata dasar awalan selain R. Jadi, ada kata yang dasarnya selain R. Kemudian gabungkan dengan kata imbuhan ber dan ter. Dan tulislah ke dalam tulisan Arab Melayu. Nah, sejauh ini paham ya anak-anak? Oke, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat bagi kamu dan kamu pun bisa mengulang video ini apabila kamu tidak mengerti.